Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Slosin. Kami dari perwakilan pengurus OSIS SMP Negeri 12 Depok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhail. Di sebelah kanan saya ada Gani Velia Rumarsita dan di sebelah kiri saya ada Rita Romana Taruli Gultom. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada tim BNN Kota Depok mengenai terkait narkoba pada usia remaja. Yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali kami pagi ini SMP Negeri 12 Depok dikunjungi oleh tamu kehormatan kami, yaitu BNN Kota Depok yang dipimpin oleh Bapak Purwoko Nugroho. Selamat pagi Bapak. Iya, jadi hari ini saya membawa anak-anak kesayangan kami di sini yang akan bertanya ke Bapak tentang narkoba dan lain-lainnya. Bagaimana narkoba itu pengaruhnya ke generasi muda, bagaimana narkoba itu harus dijauhi, begitu ya Pak ya. Terima kasih, moga-moga nanti putra-putri kami itu bisa menggali sebanyak-banyaknya tentang narkoba kepada yang berkompeten. Seperti itu. Waktu dan tempat saya persilahkan anak-anakku sekalian. Yang pertama ini kepada anak kami Suhail, mangga. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim BNN Kota Depok mengenai terkaitnya narkoba. Pertama saya akan menanyakan apa yang akan dituju oleh BNN ketika meminta anak-anak untuk menyanyikan Mars BNN. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari siapa namanya? Suhail. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari BNN Kota Depok datang ke SMP Negeri 12 Depok ya terkait dengan kegiatan Mars BNN. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menggelorakan menggelorakan Mars BNN itu sendiri kepada generasi muda kita. Karena di dalam Mars BNN itu ada pesan-pesan moral untuk menjauhi bahaya narkoba. Nah, dengan menyanyikan Mars BNN ini diharapkan para siswa kalau dia menyanyikan terus-menerus, kemudian ada yang masuk ke otak bawah sadar untuk menolak bahaya narkoba. Nah, seperti itu kira-kira ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Purwokonya? Oke, silakan. Siap, terima kasih Mas Suhail ya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Bu Nyoman bahwa memang tujuan utamanya kita ingin menyanyikan Mars BNN ini ingin membangun sebuah afirmasi gitu ya. Jadi ketika punten, ini Mas Suhail sama teman-teman sudah hafal belum Mars BNN? Sudah gitu kan ya. Kalau misalkan dinyanyikan terus menerus gitu kan, ada beberapa kalimat-kalimat atau ya beberapa bait yang di dalam Mars BNN tersebut itu mengajak gitu kan, narkoba adalah musuh negara gitu kan ya, hidup sehat, kemudian menjadi bangsa yang maju, kemudian jaya segala macam. Itu intinya adalah ingin membangun sebuah afirmasi positif kepada diri remaja-remaja terutama gitu kan, untuk jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi memang tujuan utamanya kami untuk menggelorakan Mars BNN tidak hanya di SMP 12 saja, tapi di sekolah-sekolah yang lain kepada masyarakat Kota Depok juga ingin membangun sebuah afirmasi positif bahwa ketika seseorang sudah menyalahgunakan narkoba itu akan berakibat buruk gitu. Jadi memang itu yang tujuan utamanya kita kesini gitu. Siap, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gani. Izin Bapak Ibu ingin bertanya, berapa persentase remaja di Depok yang sudah dan menggunakan narkoba dan bagaimana cara mengatasi perluasan remaja di kalangan remaja? Terima kasih. Kalau persentase pastinya belum tahu Mbak, karena gini, total yang sudah menjalani rawat jalan di BNN Kota Depok tahun 2022 itu ada 61 orang. Ya, itu bervariasi umurnya, dari usia remaja ada sampai dengan usia 40 tahun juga ada.
tapi itu yang terlihat, itu yang ketahuan, itu yang secara sukarela datang ke kantor kita, ke kantor BNN untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan gitu ya. Di luar sana masih banyak sekali gitu kan ya. Boleh gambarannya nih di tahun 2020 gitu ya. Total yang masuk ke rehabilitasi rawat jalan ke kantor kami itu ada 47 orang gitu ya. Saya coba wawancara Mas ke satu orang pecandu gitu kan ya. Kemudian dia malah saya nanya, emang sebenarnya ada berapa sih gitu kan ya pecandu narkoba di Kota Depok ini gitu kan. Dia jawab, kalau Bapak mau, saya bisa Pak menghadirkan 100 orang pecandu hanya dari Kelurahan Pancoran Mas. Nah, gitu kan ya. Hanya dari Kelurahan Pancoran Mas 100 orang gitu kan. Sementara data yang masuk ke kami tahun 2020 47 orang se-Kota Depok. Gitu loh. Jadi kalau dibilang berapa persentase pastinya kami juga belum tahu karena kami juga belum punya datanya juga secara real. Dan memang keterbatasan ini dikarenakan memang di Kota Depok sendiri masih belum punya tempat rehabilitasi gitu ya. Andai kan memang sudah punya, insya Allah sih bisa tergambarkan, oh berarti berapa orang yang masuk ke tempat rehabilitasi ini, gitu kurang lebih Mbak. Gitu ya. Mau menambahkan? Tadi pertanyaannya dari siapa? Dari Gani. Memang kalau untuk mengetahui prevalensi penyalahgunaan narkoba itu memang penelitiannya itu hanya seluruh Indonesia. Jadi tidak di breakdown berdasarkan kota kabupaten. Jadi memang penelitiannya hanya umum seluruh Indonesia. Jadi jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sendiri itu totalnya adalah 3,6 juta jiwa. Jadi naik dari tahun 2019 yang cuma 3,4 juta, di tahun 2021 itu menjadi 3,6 juta jiwa. Dan pada kelompok pelajar itu naik dari tahun 2019 menjadi dari tahun 2019 ke tahun 2021 itu naik jumlahnya. Dan kalau di breakdown lagi 1 juta dari 3,6 juta itu adalah penyalahguna narkoba pada umur usia remaja yang menyalahgunakan ganja. Seperti itu tambahannya. Oke, ada lagi mungkin dari adik-adiknya. Oke. Yang terlihat betul karena pantau, karena fenomena penyalahgunaan narkoba ini adik-adik itu seperti gunung es. Jadi yang terlihat itu adalah kerucut atau gunung atau puncaknya saja. Sebenarnya yang di bawahnya itu masih banyak lagi. Dan memang banyak sekali yang menjadi penyalahguna narkoba ini tidak berani lapor ya, makanya itulah peran dari remaja mungkin menjadi teman sebaya, jangan sampai ada yang menyalahgunakan narkoba. Kalaupun ada, bisa menjadi teman sebaya atau teman curhatnya untuk mau diajak rehabilitasi seperti itu ya. Mungkin terima kasih Bapak Ibu. Ini teman saya Rita mau menambahkan. Izin Bu. Izin bertanya ya Bapak Ibu. Apa penanganan terbaik apabila ada anak yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, dan adakah tempat khusus untuk menangani anak-anak yang sudah menggunakan narkoba? Untuk anak-anak sebetulnya gini, selama ini kan mungkin masyarakat umum ya melihat bahwa ketika ada seorang pecandu atau ada temennya atau ada kerabatnya yang sebagai pecandu itu, wah jangan sampai ketahuan gitu kan, harus diumpetin, diasingkan segala macam. Itu tindakan yang salah sebetulnya gitu ya. Yang tadi Mbak Nyoma sampaikan, ada teman sebaya, yang namanya rehabilitasi itu tidak menakutkan sama sekali gitu ya. Jadi gambarannya gini, ketika misalkan saya gitu kan sebagai seorang pecandu ganja misalkan baru coba-coba pakai, apakah harus dirawat inap? Enggak. Rehabilitasi itu ada dua, rawat inap sama rawat jalan. Kalau masih tahap coba-coba itu rawat jalan. Jadi artinya tidak harus diinapkan ke Lido, ke tempat rehab yang lain gitu kan. Tetap masih bisa pulang pergi ke rumah. Jadi cuma tinggal datang ke kantor BNN, kemudian mengikuti 8 kali pertemuan, selesai. Gitu. Jadi tidak harus dirawat inap, dan ketika kalaupun harus dirawat inap itu tidak menakutkan juga. Itu kayak kegiatan aktivitas kita sehari-hari, bangun pagi, sarapan, kemudian olahraga. Bahkan saya berani menjamin kalau teman-teman ikut program rehabilitasi di Lido gitu kan, tapi jangan sampai gitu ya.
berat badannya naik 10 kilo kemungkinan. Gitu ya. Kenapa? Ya, jam 7 sarapan, jam 10 coffee break, jam 12 makan siang, jam 3 coffee break, jam 7 malam makan malam gitu kan. Ada olahraganya, jam 5 atau jam 4 setengah 5 pagi bangun, jam 9 tidur, seterusnya gitu kan. Pasti akan ya sehat banget gitu kan. Makanan pun juga 4 sehat 5 sempurna, dikasih susu, dikasih buah. Jadi tidak ada yang menakutkan sama sekali sebetulnya ketika menjalani rehabilitasi. Nah, kalau memang sudah ada yang terlanjur menyalahgunakan narkoba, ajak aja ke kantor kami gitu kan. Tidak perlu takut, karena yang namanya rehabilitasi itu tidak dipidana, tidak dipenjara, dan biaya rehabnya gratis gitu ya. Kemudian kerahasiaan informasi itu juga terjamin selama jangan selfie gitu kan ya, gitu kan, datang kantor BNN, gue di kantor BNN selfie gitu kan. Nah, itu pasti kesebar gitu kan. Tapi kalau tidak ada ini, insya Allah kerahasiaan terjamin. Jadi sebenarnya tidak perlu takut kalau memang sudah ada yang wah kayak saya dulu pernah pakai ganja nih gitu kan, saya kecanduan nggak sih gitu kan, datang aja kantor BNN, kita konsultasi dulu gitu kan. Nggak usah takut gitu kan, wah nanti kalau di kantor BNN di TO, enggak gitu kan. Jadi tidak perlu takut, datang saja kantor kami akan konsultasi dulu. Kalau memang perlu direhabilitasi, kita bantu rehabilitasi. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Tambahan mungkin banyak. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya dari teman-teman. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purwokonya, tidak usah takut ya. Dan yang terpenting pesan dari kakak adalah, biasanya teman-teman kalau ada yang tanda kutip sudah coba-coba, biasanya dia lebih terus terang sama teman-temannya ya kan, dibandingkan dengan orang tuanya atau gurunya. Nah, itulah perlunya pentingnya teman sebaya. Mungkin di sini bisa membentuk juga konseling teman sebaya ya. Jadi sampaikan kepada teman-teman yang kira-kira mungkin ada indikasi tuh mereka menggunakan, atau mungkin mereka sudah bercerita nih, aduh saya pakai nih gimana ya. Nah, itulah peran dari teman-teman, bilang jangan takut ya, dan juga teman-teman gak usah memaksa mereka. Dengarkan dulu cerita mereka sampai mereka minta bantuan, nanti baru teman-teman bisa berkonsultasi dengan Pak Purwoko kapan mau diajak ke BNN Kota Depok. Karena kakak yakin bahwa mereka itu akan lebih dekat dengan temannya. Ini makanya kita ambil peran teman sebaya itu ya. Jadi teman-teman di sini semuanya punya peran ya. Oke, hanya itu pesan dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Oke. Oh boleh tentu. Tambah-tambahan terus kita ya. Ya, jadi gini, mungkin masih merasa takut juga, Pak. Saya kan masih sekolah gitu ya. Terus nanti kalau saya ternyata rehab rawat inap gitu kan, nanti gimana sekolahnya gitu ya. Tenang gitu kan, di Kota Depok ini insya Allah sudah ada, mungkin kalau Ibu juga belum tahu juga Bu, tahun 2019 sudah ada surat edaran dari Pak Wali Bu sebetulnya gitu kan, terkait dengan kalau seandainya ada pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, itu didahulukan proses rehabilitasi. Artinya pelajar tersebut bisa mengajukan cuti gitu kan Bu ya, tergantung berapa lama proses rehabilitasi rawat inapnya. Bisa ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Dan surat edaran tersebut sudah diperkuat kembali dengan Perda Bu di tahun 2021, Perda nomor 13 tahun 2021 tentang fasilitasi P4GN. Di situ sudah jelas menyebutkan bahwa apabila memang ada pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, tetap diberikan hak untuk belajar kembali setelah menjalani rehabilitasi. Jadi memang tidak perlu takut, waduh kalau misalkan saya nanti rehab terus nanti saya nggak sekolah dong, nanti saya dikeluarkan dari sekolah. Insya Allah enggak, karena pemerintah Kota Depok insya Allah sudah mendukung untuk melakukan program rehabilitasi pecandu narkoba. Satu hal yang perlu diingat, yang namanya pecandu narkoba itu adalah korban, ya, orang yang sakit yang perlu dibantu. Makanya tugas kita nih yang insya Allah masih sehat-sehat nih, bantu mereka sebagai yang pecandu untuk ikut rehabilitasi rawat jalan supaya mereka bisa lepas dari narkoba. Itu kurang lebih tambahan dari saya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu. Kira-kira apa jenis narkoba yang populer di kalangan remaja, dan bagaimana menghindari makanan atau minuman yang terindikasi narkoba tersebut? Oke, baik, dari Suhail lagi ya pertanyaannya Suhail. Jadi narkoba itu sebenarnya singkatan dari
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, jenis-jenis narkoba apa sih yang sebenarnya populer di kalangan remaja ini? Kalau bahan adiktif tuh yang paling populer adalah rokok, ya. Kemudian ada juga sebenarnya selain dari narkoba itu ada obat-obatan daftar G. Ya, contoh misalnya obat-obatan daftar G itu misalnya adalah Trihack, ya, Trihack-penidil tramadol misalnya, seperti itu. Kemudian kalau pernah mendengar mungkin obat-obatan yang pil koplo. Nah, itu yang populer di kalangan remaja. Sama kalau dari sisi narkotikanya itu yang paling populer adalah ganja. Dan ada juga ganja sintetis nih yang paling banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda, namanya tembakau gorila. Betul. Jadi tergantung Ibu. Jadi tembakau gorila ini sebenarnya adalah tembakau biasa, adik-adik. Tembakonya berasal dari rokok tembakau biasa, tetapi disemprotkan suatu jenis zat yang berbentuk cair yang sifatnya itu adalah ganja, tapi ini adalah sintetisnya. Nah, karena dari hasil penelitian ternyata diketahui bahwa kenapa sih anak-anak remaja atau anak muda ini paling banyak itu ke ganja, karena mungkin proses dia, cara menggunakannya itu sama dengan rokok. Jadi salah satu, iya betul, salah satunya adalah yang bisa cara untuk menghindari ini adalah jangan sampai merokok itu, karena itu yang paling populer, ganja yang paling populer, di samping juga zat-zat yang lain, tapi yang paling populer ini adalah ganja. Dan ingat, yang satu lagi adalah tingkatkan ketahanan diri remaja. Jadi berani menolak. Dan kalau seandainya kalian tidak tahu itu apa jenis zatnya, hindari hal-hal yang beresiko yang memungkinkan kalian terkena itu. Misalnya, jangan nongkrong sampai malam, hindari merokok, ya. Kemudian hindari diajak misalnya sama teman-teman itu main-main sampai jauh, kemudian tiba-tiba ketemu ada orang tawuran, kalian ikut. Nah, itu bahayanya di situ. Oke, ada yang mau dijelaskan lagi, Pak Pur? Boleh. Ya, tadi sudah disinggung juga sama Bu Nyoman terkait dengan ganja sama tembakau gorila, atau istilah yang paling sering dengar adalah sinte. Nah, itu ya. Jadi betul, kepanjangan dari sintetis, Bu, sebetulnya. Gitu kan. Ya, banyak, Bu, istilahnya banyak sekali, Bu, gitu kan, terkait dengan narkoba ini, gitu kan ya. Nah, sinte sendiri tadi disampaikan oleh Bu Nyoman itu ganja sintetis, gitu ya. Kenapa ditemukan ganja sintetis? Karena bandar pengedar itu sudah tahu, oh, kalau bentuknya ganja tanaman atau ganja yang dikeringkan itu sudah gampang kelihatan, gitu ya. Makanya mereka mencoba untuk ngakalin kami ini petugas-petugas, gitu kan. Gimana caranya biar nggak kelihatan itu sebagai narkoba, gitu kan. Akhirnya ditemukanlah sintetisnya berupa cairan, gitu. Berupa cairan, tidak hanya ganja tapi sabu pun juga ada. Kalau teman-teman ngikutin berita, pernah dengar vape? Ya, gitu kan ya. Vape di samping vape-nya itu sendiri juga berbahaya nih, gitu kan ya. Belum lama ini juga sudah ada beberapa remaja yang mengkonsumsi vape yang isinya adalah sabu cair. Nah, gitu ya. Seperti itu, Bu. Makanya jadi betul bahwa yang sering disalahgunakan oleh remaja-remaja itu adalah ganja, kemudian ada sedikit sabu juga. Yang maraknya sendiri ada tramadol, heximer, obat golongan G sebetulnya, gitu ya, obat keras. Nah, tapi jangan salah, gitu kan. Banyak juga yang menggunakan vape, gitu kan. Wah, katanya vape aman, katanya vape itu tidak berbahaya buat kesehatan. Nyatanya bahaya juga, apalagi ditambah adanya si sabu cair sama ganja cair ini, gitu kan. Nah, tadi terakhir pertanyaan dari Mas Suhel tadi, gimana caranya kalau ada makanan, gitu kan ya, yang mengandung narkoba? Well, sebetulnya agak susah, gitu ya. Karena kalau kita mau mengetahui apakah makanan itu mengandung narkoba apa tidak, harus dibawa ke laboratorium. Karena kita nggak bisa
cicipin dulu gitu kan. Ya kalau aman alhamdulillah, kalau ternyata ada ganjanya misalkan ikut ngefly akhirnya gitu kan ya. Gitu. Jadi amannya adalah kalau memang Mas Suhel sama teman-teman nih gitu kan, ada yang nawarin makanan, nggak cuma makanan deh, minuman segala macam, kalau emang itu dari yang nggak dikenal, bisa Bu gitu kan ya. Itu sebaiknya jangan diterima gitu ya, jangan diterima apapun bentuknya itu. Permen Bu, kalau saya nyambung sedikit ke permen Ibu ya. Permen ada yang memang mengandung narkoba, ada yang tidak. Nah ini modusnya sudah agak lama sebetulnya juga, modus cuci otak Bu. Jadi yang diracuni tidak hanya remaja-remaja ini, tapi anak-anak usia dini, TK gitu kan, anak yang sebelum TK juga mereka menjual PAUD, betul ya. Jadi modusnya itu adalah permennya permen biasa Bu, tapi macam-macam, bukan permen narkoba, isinya memang beneran permen Bu, tapi dibungkusnya ada tulisan ganja, sabu, ekstasi gitu ya Bu ya. Kemudian ketika anak itu melihat, oh permen ganja, dicobain, oh manis ya rasanya gitu ya, oh enak ya rasanya gitu kan, itu cuci otak ke mereka Bu. Jadi mereka ketika melihat ganja, oh ganja asosiasi adalah manis, ganja sabu, iya gitu loh. Suatu saat kalau memang anak itu terus-terusan mengkonsumsi yang seperti itu gitu kan, ditawarin ganja beneran, dia langsung oh iya ganja manis nih gitu loh Bu. Jadi hati-hati, apalagi kalau teman-teman punya adik-adik, jangan deh gitu kan, kalau ada yang nawarin sesuatu yang nggak jelas, apalagi dari orang yang dikenal, jangan diterima gitu kurang lebih. Ya, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Gani. Bapak Ibu, apakah pengguna vape itu paling dekat dengan penggunaan sinte? Tadi mungkin sudah dibahas juga sebenarnya sama Pak Pur, apakah penggunaan ganja itu dekat dengan sinte? Iya, penggunaan vape ya. Iya, karena memang dari hasil yang ditemukan, pengalaman kakak sendiri dulu ya di BEN Kota Jakarta Timur di Mall Basura itu pernah tertangkap ganja sintetis itu bisa dimasukkan ke dalam vape. Jadi di sana ditemukan kasusnya. Ya, jadi memang berkaitan sekali ini vape dengan ganja sintetis ini selain dengan sabu cair itu. Jadi berhati-hatilah, kalau bisa jangan sampai merokok dan vape itu. Tuh, ya. Dan ada satu hal yang perlu kakak tekankan, bahwa narkoba itu biasanya anak-anak yang menggunakan narkoba itu diberikan oleh temennya. Itu paling banyak perolehan narkoba itu dari temen, diberikan secara gratis. Modusnya itu salah satunya yang mungkin Pak Pur tadi sampaikan dengan cuci otak. Jadi kalian benar-benar harus berani menolak walaupun teman sendiri. Kalian harus punya punya keberanian untuk menolak. Kalaupun itu teman sendiri, kalau seandainya itu adalah barang-barang makanan atau minuman yang menurut hati kalian ini udah kayaknya aneh ya, saya nggak tahu ini apa, harus berani menolak. Seperti ada tambahan Pak Pur? Ya. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin dari Rita ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya? Menurut Bapak Ibu, Menurut Bapak Ibu, apa dampak bagi anak yang telah menggunakan narkoba? Dampaknya bervariasi sekali Mbak ya, apalagi terutama buat remaja-remaja yang masih sekolah gitu ya. Dari mulai dia nggak fokus gitu kan, kemudian mulai sering bolos gitu ya. Ada perilaku-perilaku yang dia mengelawan guru gitu kan. Intinya sudah mulai ada perubahan-perubahan perilaku gitu kan ketika seseorang sudah menyalahgunakan narkoba. Jadi dampaknya itu secara fisik kelihatan gitu kan ya. Dari mulai dia matanya agak merah, badannya mungkin agak kurus gitu kan ya. Tapi lagi-lagi bukan berarti ketika ada teman kalian seperti itu, wah kamu pakai narkoba ya, jangan gitu ya. Perlu ada pembuktian lagi, bener nggak sih pakai narkoba gitu ya. Nah tapi dampaknya itu secara ada 3 lebih kurang. Secara fisiknya kelihatan, secara psikisnya dia merasa, waduh jangan sampai ketahuan nih gitu kan. Apalagi kalau tiba-tiba dengar suara sirine, waduh gue ditangkap nih gitu kan. Padahal kenyataan enggak gitu kan, cuma lewat doang gitu. Jadi secara psikis seperti itu. Secara sosial ini yang paling bahaya gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar merusak fisik, merusak psikis, ya itu kan ke diri dia sendiri. Secara sosial, kalau mungkin belum pernah dengar nih, saya coba ceritakan lagi. Tahun 2012 Mbak, itu ada sebuah kasus namanya kasus Tugu Tani gitu ya. Ada seorang perempuan,
dia habis mengkonsumsi alkohol sama ekstasi, kemudian mengendarai mobil Avanza, dan di daerah Tugu Tani dia menabrak 13 orang, 9 orang meninggal. Gitu ya. Reaksinya dia ketika dia habis nabrak orang, dia turun dari mobil, kemudian dia dengan santai telepon-teleponan sama temennya. Ya ini lagi pada ngapain ya tidur-tiduran di jalan, gitu ya. Jadi yang pakai narkoba si A, yang meninggal orang-orang di sekitar yang nggak pakai narkoba gara-gara si A ini, gitu ya. Dia tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah, gitu kan. Ketika efek narkobanya habis, baru dia histeris, tapi kan sudah terlambat, gitu ya. Jadi efek narkoba itu ada 3 lebih kurang, secara fisik, secara psikis, dan secara sosial. Ada juga kasus di mana ada seorang ibu yang tega ngejual anak kandungnya untuk beli narkoba, gitu ya. Ada bu, gitu kan. Tahun 2015 itu ada seorang anak tega ngebunuh kedua orang tua kandungnya hanya gara-gara nggak dikasih uang 1,5 juta buat beli gajah, tuh ya. Jadi sedemikian parahnya dampak narkoba. Makanya kami selalu berusaha, hayo kalau memang ada yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, jangan takut untuk rehabilitasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu kurang lebih. Aman? Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Purwoko dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang perlu adik-adik ingat di sini, narkoba itu dia yang pertama kali dirusak dalam tubuh kita adalah, nah, ketika otak kita rusak akan terjadi penyimpangan mental dan perilaku. Yang terlihat seperti apa? Tadi ada penyimpangan secara psikis. Kalau otak sudah rusak, kerusakan fisik jelas iya. Semua organ di dalam tubuh itu akan sangat berpengaruh sekali karena pusat dari sistem organ berada di otak. Kemudian penyimpangan sosial, intinya adalah hal yang paling berharga dirusak oleh narkoba itu adalah di otak. Itu makanya kita tidak boleh menyalahgunakan yang namanya narkoba. Karena kalau otak sudah rusak, akan terjadi penyimpangan mental dan perilaku itu banyak sekali bentuknya. Bahkan yang tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Purwoko. Seperti itu ya. Ya, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi pengguna narkoba memang benar-benar berbahaya untuk pengguna dan orang anak remaja. Terutama anak remaja. Anak remaja itu seharusnya tidak boleh sama sekali menyalahgunakan narkoba. Kenapa tidak boleh? Karena pada masa remaja terjadi perkembangan otak memori yang sangat pesat. Justru di situ tidak boleh, karena sekali dia mencoba narkoba justru merekam dampak narkoba itu lebih kuat. Karena pada saat remaja ini perkembangan otak memori remaja itu berkembang pesat. Justru diisilah dengan hal-hal yang positif. Karena ketika kalian dewasa, yang menentukan itu bukan pada saat kalian dewasa, tapi ketika kalian remaja. Hal-hal positif apa yang sudah kalian isi dalam hidup kalian, itulah yang menentukan masa depan kalian ketika dewasa. Oke? Siap, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi dari saya. Izin ya Pak. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Ya, siap. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengetahui pengguna narkoba di kalangan usia remaja? Gimana caranya kita bisa mengenali teman saya pakai narkoba nggak ya, gitu kali ya. Ya, nah tadi ya, jadi lebih kepada pastinya seseorang yang sudah pernah pertama kali menyalahgunakan narkoba itu ada perubahan perilaku, gitu ya. Yang tadinya dia ceria, yang tadinya dia diajak main, yuk kita ngobrol bareng atau gimana, seru gitu kan, kok tiba-tiba kayak menyendiri gitu kan, tiba-tiba kayak menarik dirinya, nggak mau kumpul sama teman-teman gitu kan. Kemudian juga kalau istilah zaman sekarang senggol bacok gitu kan ya, gitu kan ya, dicolek sedikit, apa sih lo gitu kan, marah-marah gitu kan. Nah itu sedikit gitu kan. Jadi beberapa ciri-ciri gitu kan ketika seseorang sudah menyalahgunakan narkoba, ada perubahan perilaku gitu ya. Kemudian ada perubahan fisik juga. Tapi lagi-lagi jangan sampai dijudge gitu kan. Ketika ada teman seperti itu, oh pakai narkoba nih ya gitu kan, jangan. Lagi-lagi perlu ada pembuktian lagi, perlu ada mungkin tes urin dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya kalau memang ada teman yang seperti itu, bisa konsultasi ke guru BK-nya dulu. Bu, kayaknya kok si punten ya, Suhel kok agak berubah nih gitu kan ya. Nah kayak gimana nih, apa ada masalah tuh gimana gitu kan. Nah bisa juga karena tadi disinggung tentang teman sebaya gitu kan ya, ajak aja teman sebayanya gitu kan. Suhel,
ada apa sih gitu kan, lagi ada masalah di rumah gitu kan. Jadi ngobrol santai itu akan lebih terbuka gitu. Jadi intinya ketika kalau pengen tahu temannya pernah pakai narkoba apa enggak, ya itu ada beberapa perubahan perilaku. Tapi lagi-lagi perlu ada pembuktian lagi tentang untuk membuktikan bener nggak sih dia pakai narkoba dengan tes urin gitu. Tambahan nyaman? Oke. Silakan. Sebenarnya mungkin sebagian besar udah disampaikan ya oleh Pak Purwokonya, tapi yang jelas seseorang remaja menggunakan narkoba itu bisa dilihat dari dua hal. Yang satu secara fisik, yang kedua adalah secara perubahan sikap dan perilaku. Nah, kalau secara fisik ini tergantung dari jenis apa yang dia gunakan dan berapa lama. Kalau dia sudah lama sekali menggunakan narkoba, fisiknya pasti terlihat jelas, ya. Tergantung daripada jenis yang narkoba yang dia gunakan, Ibu. Dan itu pun kalau dia sudah dalam tahap pecandu misalnya, edik. Ada, Ibu, ada. Tidak harus kurus, Ibu. Ya. Ya, betul. Ya, tapi memang penggunaan narkoba itu pasti diiringi dengan penyakit yang datang, Ibu. Nah, itu dia, pasti diiringi dengan penyakit yang datang kalau seandainya dia udah menjadi pecandu. Akhirnya ya dia pasti sakit-sakitan, ya hepatitis lah segala macam, fisiknya udah mulai menurun kalau dia pecandu. Tapi bagaimana kalau dia seandainya baru-baru pakai, baru coba sekali, atau misalnya dia hanya rekreasional ketika ada ulang tahun di sekolah, mohon maaf ya, atau dia ulang tahun baru dia menggunakan, ya. Bagaimana caranya? Dilihat dari sikap dan perilakunya nih yang kedua. Baik, pasti ada perubahan sikap dan perilaku. Yang paling tahu pasti adalah orang dekatnya. Nah, tadi yang seperti kakak bilang bahwa biasanya tuh teman-teman tuh suka curhatnya pasti sesama temen nih, bestinya usia-usia SMP. Nah, itulah pentingnya tadi kakak bilang remaja teman sebaya. Mungkin Suhail, Gani sama Rita bisa membentuk, bisa nanti mungkin kita bisa latih ya Mas ya, kalau nanti ada program ketahanan diri remaja, bagaimana caranya kita mengenali remaja yang kira-kira perilakunya ini sudah berubah. Nah, kalau teman-teman melihat ada perilaku teman-teman tuh yang berubah, yang tadinya ceria jadi mengurung diri di kamar mandi, bukan berarti yang dia tiba-tiba marah terus, tidak. Yang dulunya dia ceria, dia berbalik. Jadi perilakunya itu berbanding terbalik 180 derajat lah. Yang dulunya ceria, diam di kamar mandi, menarik diri, menangis ya, pendiam. Atau sebaliknya, dulu dia pendiam tiba-tiba sekarang jadi pemarah ya. Seperti yang tadi Pak Pur bilang, senggol bacok gitu ya, sensitif. Terus diiringi dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, Ibu. Mencuri kah, bolos kah, terlambat kah, dan ada masalah-masalah yang menyertai di lingkungan keluarganya. Nah, itu indikasi. Tapi sekali lagi kita sebagai teman, yang pertama kita lakukan, kita tidak boleh melakukan judgement. Wah, kamu terlambat terus, matanya merah, sakit-sakitan, kamu pemakai narkoba. Tidak boleh. Tugas kalian adalah mendekatinya. Kalau dia mau sudah dekat dengan kalian, sudah memegang kepercayaannya dia, kalian jadi teman curhatnya, mungkin dia bercerita, yaitu yang kalian lakukan. Terus yang kedua adalah kalian bisa ajak dia untuk ke tempat rehabilitasi seperti itu. Oke? Ya, siap. Terima kasih atas jawaban Bapak Purwoko dan Bu siapa? Oh, Ibu Nyoman ya. Oke, ada yang mau ditambahin oleh Ibu? Iya, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi kami terima kasih banyak nih, ternyata luar biasa pagi ini ilmu yang ternyata sederhana gitu loh, nggak di luar dugaan kami. Astagfirullah, ternyata berarti sangat dekat sekali dengan kehidupan anak-anak, terutama usia-usia remaja tumbuh kembang ini ya Bapak Purwoko dan Bu Nyoman ya. Ya Allah, moga-moga sih kami ini di SMP Negeri 12 Depok, kami punya jargon itu SMP Negeri 12 Depok bersahabat ya, bersih, santun, hangat dan bermartabat. Dengan jargon kami itu moga-moga kami bisa menjadi apa tadi Nak, bisa menjadi iya teman sebaya bagi pengguna narkoba, sehingga bisa mencegah ya, sebisa mungkin bisa mencegah untuk generasi-generasi muda ini supaya apa ya, jauh makin lama makin jauh dari narkoba, sehingga bisa lebih konsentrasi lagi belajar sesuai dengan sesuai dengan
apapun yang akan diimpikan atau dicita-citakannya. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi. Luar biasa ini mitra kami dari BNN Kota Depok. Semoga kedepannya kami bisa lebih bermitra lagi dengan baik di dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan remaja. Mungkin itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like Komen. and subscribe. Sobat Slosin, narkoba no be health and smart. Oke.